Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Jemaat sekalian, sungguh kita bersyukur atas tangan Tuhan yang senantiasa memegang dan memimpin hidup kita, hingga kita disertainya di penghujung bulan ini. Kiranya seluruh ibadah ini menjadi wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sumber berkat. Mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Inilah kami ya Tuhan, yang rindu mendengar suara-Mu, dan tak putus-putusnya berharap tuntunan dan pemeliharaanmu. Saudaraku, mari berdiri dengan hati yang tulus, mengidungkan pujian, menyatakan kerinduan hati akan kehadiran Allah di tengah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau senantiasa memelihara hidup kami, agar kami hidup di dalam damai sejahtera dan berkat yang berlimpah. Namun seringkali kami lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami masih kerap kali bersungut-sungut dan kurang bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau memberi teladan kepada kami melalui hidup-Mu. Engkau rela memberi hidup-Mu untuk kami. Namun terkadang kami memberi dengan pikiran daging kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Engkau mengajari kami untuk mengasihi-Mu dan menolong dan mengasihi sesama kami. Namun terkadang kami mengasihi sesama kami dengan sikap hati yang keliru. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Berkenanlah kiranya Engkau mengampuni kami. Sendingkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah pengakuan kami. Tebus dan baharuilah kami, supaya dalam perkataan dan tindakan kami dapat mendatangkan damai sejahtera-Mu. Dalam pertobatan dan pengharapan, kami memohon pengampunan kepada-Mu, ya Allah. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat di hadapan Tuhan, disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kini marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami menapaki minggu yang baru ini di dalam syukur dan sukacita, karena kasih-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami ketika kami masih menjalani masa pandemi ini. Engkau tetap menuntun kami, Engkau tetap melindungi dan memberkati kami, sehingga kami boleh mengawali pekan yang baru ini di dalam perhimpunan bersama ini. Ya Bapa, di dalam ibadah ini kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan, dan kemudian kami pun akan bersama-sama merenungkannya. Kiranya Tuhan menolong agar apa yang kami baca sungguh-sungguh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Demikian pula perenungan kami bersama kiranya memotivasi kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang menjalani hidup di dalam keikhlasan memberi dengan kasih, sebagaimana Kristus sudah memberi hidupnya bagi kami. Kami menyambut sabda-Mu di dalam syukur dan sukacita, hanya dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Surat 2 Korintus pasal 8 ayat 7 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GKJ Kanaan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bagaimana kabar panjenengan sami? Saya yakin kita semua selalu sehat dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan saya mengawali renungan kita pada hari Minggu ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, yang mana lebih mudah buat kita? Memberi ketika kita tidak punya banyak uang, itu yang pertama, atau memberi ketika kita punya banyak uang. Nah, mungkin sekilas kita bisa menjawab, ya tentu saja lebih mudah memberi kalau kita punya banyak uang. Karena kalau kita banyak uang, kita tentu saja bisa memberi lebih banyak. Tapi pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Saya mengambil contoh begini. Kalau kita misalnya punya uang 500.000, mungkin memberi orang lain 50.000 ketika kita punya 500.000 itu tidak ada masalah. Atau lebih besar lagi, misalnya ketika kita punya uang 5 juta, mungkin ketika kita punya uang sebanyak itu, kita memberi orang lain 500.000 tidak menjadi masalah, tidak berat buat kita. Tetapi saudara, bagaimana kalau seandainya kita punya uang misalnya 500 juta atau 5 miliar atau bahkan lebih dari itu? Sanggupkah kita dengan mudah memberi kepada orang lain 500 juta dari 5 miliar yang kita punya itu? Bisa jadi mungkin kita akan berpikir-pikir, wah 500 juta banyak juga ya, kenapa saya harus kasih ke orang lain? Kan bisa saja 500 juta itu kita gunakan untuk ya berbisnis, berinvestasi, atau pilihan-pilihan lain. Nah, saudara-saudara terkasih, panjenengan boleh setuju atau tidak dengan saya, tetapi kalau buat saya secara pribadi justru lebih susah memberi ketika kita punya banyak uang. Mengapa? Karena ketika kita punya banyak uang, saudara, kecenderungan kita, atau paling tidak kecenderungan saya lah ya, saya akan lebih atau semakin berpegang pada harta yang saya miliki itu. Saya akan lebih kenceng lenggondeli uang atau harta yang saya miliki ini. Sehingga semakin banyak uang, semakin banyak harta yang saya miliki, justru lebih sulit bagi saya untuk memberi secara pantas kepada orang lain. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus pada pasal 8 dan pasal 9 yang kita baca pada hari ini juga bicara soal memberi. Latar belakangnya begini. Ketika itu jemaat Kristen di Yerusalem yang notabene adalah jemaat keturunan Yahudi sedang mengalami kesusahan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami persekusi, mereka mengalami penganiayaan, sehingga jemaat Tuhan di Yerusalem tidak bertumbuh sebagaimana jemaat-jemaat lain di luar Yerusalem. Jemaat dilanda krisis dan kesulitan untuk terus berkembang. Dan karena itulah para tokoh gereja-gereja di luar Yerusalem justru mengusulkan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Dan beberapa jemaat pun melakukan penggalangan dana untuk membantu jemaat Kristen yang berlatar belakangkan Yahudi di kota Yerusalem itu. Sebagai contoh, pada bagian awal di 2 Korintus atau pada perikop atau pasal sebelumnya, Rasul Paulus menceritakan tentang jemaat di Makedonia
yang meskipun mereka jemaat kecil, jemaat dengan berbagai keterbatasan, jemaat yang miskin, tetapi Paulus katakan mereka tidak miskin dalam memberi. Mereka memberi begitu banyak, bahkan memberi lebih daripada yang mampu mereka berikan. Nah, Paulus kemudian menasehatkan dan mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jemaat yang dulu ia bina, jemaat yang dulu ia besarkan, jemaat yang sebenarnya juga punya latar belakang sama dengan di Yerusalem, yaitu jemaat yang dimulai dari komunitas orang-orang Kristen Yahudi. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang komitmen mereka untuk membantu jemaat di Yerusalem. Jadi rupanya saudara, mereka sudah beberapa waktu lamanya memiliki komitmen untuk membantu jemaat Yerusalem, tetapi ternyata realisasinya jauh panggang dari api. Ternyata jemaat ini belum juga memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Mereka masih menunggu-nunggu atau menunda-nunda bantuan mereka kepada jemaat di Yerusalem. Bahkan ironisnya justru jemaat-jemaat lain di sekitar Asia Kecil pada masa itu yang berlatar belakang non-Yahudi, mereka justru lebih giat, lebih sregep, lebih berinisiatif dalam membantu jemaat di Yerusalem. Ini ironis, karena mestinya justru jemaat Korintus yang banyak orang-orang berlatar belakang Yahudi, mestinya harusnya mereka lebih cepat membantu jemaat di Yerusalem. Ini mungkin gambarannya, ilustrasinya begini. Seandainya kita mendengar misalnya gereja di Gunung Kidul mengalami kesulitan begitu, lalu saya di GKJ Bekasi Timur, di mana saya melayani, menghimbau kepada warga jemaat, mari kita bantu jemaat di Gunung Kidul, mereka mengalami kesulitan. Lalu jemaat kami mengumpulkan persembahan untuk membantu mereka. Dan di jemaat Bekasi Timur ada banyak orang Gunung Kidul, saudara. Tetapi ironisnya justru yang lebih banyak membantu bukan orang-orang yang dari Gunung Kidul. Mungkin orang-orang dari Solo, orang-orang dari Semarang, orang-orang dari daerah lain, mungkin bahkan orang-orang Batak, orang-orang Ambon yang juga menjadi jemaat GKJ Bekasi Timur, mereka justru lebih banyak membantu. Nah, ini ironis. Karena itulah Paulus mengingatkan jemaat ini supaya mereka menuntaskan segera apa yang menjadi komitmen mereka dalam menolong jemaat di Yerusalem. Sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus, peringatan atau reminder dari Paulus ini bukan sekedar soal uang, bukan sekedar soal memberi, bukan sekedar soal menyumbang. Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Korintus untuk segera merealisasikan bantuan ini, karena ini kaitannya dengan transformasi. Ini kaitannya dengan spiritualitas mereka sebagai jemaat. Membantu jemaat di Yerusalem bukan hanya soal uang, bukan hanya soal sumbangan, tetapi ini adalah soal kehidupan atau cara hidup Kristus yang harusnya sudah ditransformasi oleh kesadaran bahwa Kristus sudah berkorban bagi mereka. Kristus sudah bermurah hati bagi umat, dan karenanya umat harus bermurah hati kepada sesamanya. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi umatnya. Di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Dengan mengingatkan tentang pengorbanan Kristus ini, saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus bahwa
yang namanya kemurahan hati bukan soal sekedar membagi harta. Yang namanya generosity bukan soal memberi uang, tapi soal kehidupan yang diubahkan oleh karena pengorbanan Kristus. Kristus yang mulia, Kristus yang adalah anak Allah, Kristus yang kaya dalam segala hal, rela turun ke dunia, merendahkan dirinya, bahkan menjadi manusia, dan kemudian rela menyerahkan dirinya di kayu salib. Paulus mengistilahkannya, ia menjadi miskin sekalipun ia kaya. Dan pengorbanan Kristus itulah yang mengubah manusia yang berdosa, manusia yang rendah, manusia yang hina, justru menjadi mulia karena karya dan pengorbanannya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Yesus Kristus, jika demikian maka kita bisa belajar dari firman Tuhan pada hari ini bahwa kemurahan hati bukanlah sekedar soal memberi. Kemurahan hati adalah soal perubahan cara pandang. Kemurahan hati adalah transformasi spiritualitas yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa pengorbanan Kristus membuka jalan kepada setiap orang percaya untuk menjadi orang-orang yang murah hati. Pengorbanan Kristus merupakan teladan, merupakan contoh untuk bermurah hati kepada orang lain. Kristus yang mulia rela menjadi rendah, menjadi miskin, agar manusia yang rendah dan miskin menjadi kaya, menjadi mulia oleh karena pengorbanannya. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita belajar bahwa kita perlu juga menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Kita perlu menjadi pembagi kasih kepada sesama. Namun sebagaimana yang Paulus ingatkan, kemurahan hati bukan sekedar soal membagi uang kita. Kalau tadi di bagian awal khotbah saya menanyakan tentang apakah lebih mudah membagi uang ketika kita punya tidak banyak uang dibandingkan dengan ketika kita punya banyak uang. Sekarang saya mau tegaskan saudara bahwa persoalan berbagi bukan hanya soal membagi uang, bukanlah hanya soal berbagi harta, tapi soal spiritualitas, soal perubahan cara pandang terhadap kemurahan hati itu sendiri. Seorang misionaris yang menjalani pelayanannya di India, yang membuka panti asuhan dan juga karya-karya pastoral dan karya-karya kasih di India, yaitu Ibu Amy Carmichael, pernah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat terkenal, yaitu you can give without loving, but you cannot love without giving. Kita bisa saja memberi sesuatu kepada orang lain tanpa ada kasih dalam diri kita. Saudara mungkin memberi kepada pengemis sekedar memberi. Saudara mungkin memberi kepada pengamen karena tidak mau diganggu ketika saudara sedang makan. Saudara mungkin memberi kepada anak yang membersihkan kaca mobil saudara ketika hujan, supaya ya daripada dia nggak dapat uang. Saudara mungkin memberi uang kepada orang lain dengan motivasi yang keliru. Saudara mungkin pernah memberi uang karena ingin dipandang sebagai orang yang murah hati. Saya tidak tahu. Tetapi Ibu Amy Carmichael mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa saja memberi tanpa kasih, tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Kalau saudara mengasihi sesama, maka saudara akan memberi kepadanya. Paling tidak memberi perhatian, paling tidak
memberi sapaan, paling tidak memberi apresiasi, paling tidak menanyakan bagaimana kabarnya. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan ini sesungguhnya merupakan ujian keikhlasan yang Allah karuniakan bagi kita. Allah mengajak kita untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi dengan kasih, memberi dengan kesadaran spiritual bahwa Kristus sudah lebih dahulu bermurah hati kepada kita, dan karenanya kita perlu memberi. Jadi saudara-saudara terkasih, jika sekarang di masa pandemi ini kita dibatasi dalam segala hal, masihkah kita mau bermurah hati? Ketika di masa pandemi ini sumber-sumber penghasilan kita mungkin berkurang, ketika di masa pandemi ini barangkali apa yang kita miliki tidak sebanyak yang sebelumnya, itu justru menjadi ujian keikhlasan bagi kita semua. Apakah kita akan tetap memberi? Apakah kita akan tetap bermurah hati dengan didasari kasih dan kesadaran bahwa Kristus sudah lebih dahulu bermurah hati bagi kita? Bentuk-bentuk yang paling sederhana dari kemurahan hati adalah sapaan bagi sesama. Di masa pandemi ini kita tidak bisa bertemu satu sama lain di gedung gereja dalam ibadah, tapi saudara-saudara masih bisa saling bertemu dalam sapaan-sapaan virtual. Saudara bisa berkirim sapaan lewat aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram. Saudara masih bisa saling menyapa melalui video call, melalui virtual meeting. Saudara bisa saling menyapa dan saling bermurah hati dengan misalnya mengirimkan makanan satu sama lain. Saudara masih bisa bermurah hati dengan misalnya menolong anak-anak yang kesulitan bersekolah untuk mendapatkan fasilitas yang memadai buat mereka. Di masa pandemi, gereja masih bisa bermurah hati meskipun pintu-pintu gereja sementara waktu tertutup untuk ibadah. Tapi kasih gereja masih bisa tetap terbuka untuk masyarakat di sekitarnya. Gereja masih tetap bisa melakukan pelayanan-pelayanan kasih bagi orang-orang miskin, bagi masyarakat luas, bagi lansia, bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sahabat terkasih, hidup ini adalah ujian keikhlasan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Roh Kudus, yang memberi dengan kasih, yang memberi dengan kesadaran penuh bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib, dan dengan demikian sudah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Akankah kita memiliki keikhlasan untuk bermurah hati bagi sesama? Tuhan memberkati. Amin.
ode liyane bakal teko. Mulane ode sing padha ngati-ati yo aja nganti kepincut panggoda kang Allah. Ayo padha diadu bisa kain panggoda. Layan kekuatan Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Ayo padha diadu bisa kain panggoda. Layan kekuatan Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Layan kekuatan Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Layan kekuatan Gusti Yesus kang Maha Kuasa. Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja dalam kebaktian minggu depan pada Minggu 4 Juli 2021, kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Saudara-saudara terkasih, pelayanan sakramen perjamuan senantiasa kita dasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah mereka makan bersama, Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung beberapa maksud sebagai berikut. Yang pertama, roti dan anggur merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus.
yang menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa penyaliban dan juga wafatnya Tuhan Yesus di kayu salib adalah dasar penyelamatan bagi umat manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjukkan dan mengingatkan kepada kita melalui makan dan minum bersama bahwa kita adalah orang-orang percaya yang merupakan satu keluarga, yaitu keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita kepada gambaran perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjukkan dan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya pemberitaan tentang karya salib Kristus dan kebangkitannya sampai Ia datang kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu sebelum kita akan menerima sakramen perjamuan pada hari Minggu mendatang, saya mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menguji diri. Mari sejenak mengambil saat teduh di dalam sikap doa. Dan mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan Kristus Sang Juru Selamat yang berkuasa melepaskan kita. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah itu? Sahabat-sahabat terkasih, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang berkenan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua kehendak Allah. Karena itu, saya mempersilahkan kepada saudara untuk mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam sakramen perjamuan mendatang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, mari kini kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahmat, kembali kami datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Mengucap syukur pula karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersiapkan diri kami menghadiri sakramen perjamuan anugerah Tuhan bagi gereja-Mu. Kini Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk membawa doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami mengingat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit atau dalam pemulihan. Kami mengingat Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni Desungkono,
Ibu Suradi, Saudara Averel, Ibu Kristina Winarni, Bapak Untarto, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Suhardi, Bapak dan Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Bapak Y. Sudarjo, Bapak dan Ibu Margio, Saudari Kristina Utami, Bapak Prianto, Bapak Y. Suudi Supit, Ibu Sri Winarni, Bapak Wugio, Bapak Paino, Ibu Syekh Mariani Soekarno, Bapak Krisno Susilo, Bapak Dede Haryanto, Ibu Yuniarti, Ibu Endang R, Bapak dan Ibu Puguh Sapariharja, Bapak dan Ibu Wasono, Ibu Junivia Krisciptiani, Ibu Fitri Ratnasari, dan Ibu Putri Maria. Kiranya saudara-saudara kami ini beroleh kekuatan, pemulihan dan kesembuhan dari sakit ataupun dari kelemahan tubuhnya. Biarlah tangan kasih Tuhan sendiri yang merawat dan memberikan kesehatan bagi mereka. Di dalam doa ini ya Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudara kami, orang tua kami, para sepuh lan sesepuh kami yang di dalam lanjut usianya. Tuhan memberkati mereka, Engkau memberikan ketentraman di dalam batin mereka, Engkau memberikan kesehatan dalam tubuhnya, sehingga dalam menjalani hari-harinya mereka boleh merasakan kebahagiaan senantiasa. Begitu pula kami mendoakan keluarga-keluarga warga jemaat GKJ Kanaan. Tuhan kiranya senantiasa mengayomi dan menyertai perjalanan setiap rumah tangga. Engkau memberikan cinta kasih, kesetiaan dan kedamaian di dalam setiap rumah tangga, bagi pasangan suami istri, bagi anak-anak di dalam keluarga. Kami mengingat pula kaum muda kami yang mencari pasangan hidup. Kiranya Engkau berkenan mengaruniakan kepada anak-anak kami pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang mencari pekerjaan. Tuhan kiranya boleh mengaruniakan apa yang mereka rindukan itu sesuai dengan kemampuan dan keterampilan mereka. Dan jikalau mungkin ada di antara warga jemaat kami yang rindu untuk memulai usaha atau bisnis, Tuhan kiranya juga memberkati, agar mereka memiliki keberanian untuk memulai usahanya dan boleh menjalankan usahanya dengan baik. Kami mengingat pula anak-anak kami di dalam proses studi mereka, baik dalam pendidikan dasar, menengah maupun tinggi. Tuhan kiranya juga menolong anak-anak kami untuk boleh menjalani studinya dengan tekun, dengan rajin, sehingga melalui studi mereka boleh memuliakan Tuhan. Kami mendoakan juga Tuhan bagi kami semua yang di dalam iman terus bergumul di tengah-tengah pandemi ini. Mampukanlah kami untuk bersabar, mampukanlah kami untuk tetap bersikap tenang, dan mampukanlah kami untuk tetap taat menjalani pandemi ini dengan menaati protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kami masing-masing. Ya Tuhan, di dalam doa bersama ini kami juga mengingat kerinduan kami untuk terus memperjuangkan perizinan pembangunan gedung gereja. Tolonglah kami Bapa untuk tetap setia, bersahati di dalam doa, untuk menyatukan hati kami setiap malam di dalam doa bersama kami, agar kerinduan kami, yaitu terwujudnya rumah ibadah, boleh Tuhan karuniakan pada waktu yang terbaik. Begitu juga bagi sahabat-sahabat kami di GKJ Bumi Indah dan GKJ Yeremia Calon Pepantan Sawangan yang juga bergumul dalam proses perizinan pembangunan gedung gereja. Kami mohon kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, kami mendoakan jemaat-Mu, gereja-Mu, GKJ Kanaan. Berkatilah ya Bapa kehidupan bergereja. Setiap dinamika kehidupan bergereja kiranya senantiasa Tuhan pimpin dan Tuhan tuntun. Biarlah di sepanjang tahun 2021 ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami, mengarahkan pandang kami
pada tema pelayanan yang sama, yaitu persekutuan tanpa batas. Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap pemimpin, pelayan jemaat, para anggota majelis, para pengurus komisi, para pengurus tim dan bebadan-bebadan pelayanan gereja, begitu juga persekutuan-persekutuan di wilayah, dan kami pun mendoakan bagi kami semua sebagai warga jemaat, kiranya kami boleh senantiasa ambil bagian di dalam setiap kegiatan dan pelayanan gereja. Ya Tuhan, kami pun mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kiranya Tuhan memampukan para pemimpin kami untuk boleh memimpin sekaligus melayani bangsa ini, sehingga masyarakat kami boleh hidup di dalam kesejahteraan, sehingga kerukunan dan toleransi di antara umat beragama boleh kami alami bersama. Bapa yang Maha Kasih, inilah doa dan seruan kerinduan kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami. Karena itu doa kami Tuhan, kami dasarkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang sejati, yang juga menjadi guru yang agung bagi kami, yang telah mengajarkan kepada kami satu teladan doa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan ingatlah akan firman-Nya yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 12 yang menyatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan yang telah terkumpul dapat diserahkan ke majelis wilayah atau dapat ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Bumi Serpong Dame, nomor rekening 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan PKJ 150 bait pertama dan ketiga, Ya Tuhan hanya inilah. Bukan
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih atas setiap berkat yang telah Engkau limpahkan. Kami juga bersyukur kalau saat ini kami boleh mengumpulkan atau memberikan persembahan untuk gereja-Mu ya Tuhan. Baik persembahan minggu, bulanan, atau persembahan-persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah setiap hati kami ya Tuhan, untuk selalu mengingat betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, apabila di dalam mempersembahkan ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus kau. Kini marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah lilin-lilin kecil yang bisa menerangi banyak orang di sekitar kehidupan kita. Kami siap melakukannya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.